Satu. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorena Jiretno pada program Highlight Koran Tribun Timur edisi Jumat 5 Juni 2026. Tentu beragam informasi terupdate telah kami sajikan pada edisi cetak kita hari ini, maka dari itu pada tayangan ini kita akan mengulas lebih lanjut beberapa halaman, headline, dan juga rubrik. Dan bagi Tribuners yang hendak berlangganan bersama kami, langsung dapat menghubungi kami di nomor 0411 811 5500 atau menghubungi kami via hotline Tribun Family Card di nomor 081 1413 5555. Dan untuk itu langsung saja kita beralih pada halaman utama kita hari ini dan juga pada segmen utama kita hari ini, yakni jamaah haji pulang dan undangan nikah berdatangan, di mana menyusul data berkata bulan ke-12 atau Zulhijjah serta bulan pertama Muharram kalender Islam kerap menjadi momentum pilihan mayoritas orang tua di Sulawesi Selatan untuk menikahkan anaknya. Sedangkan bulan Ramadan selalu dihindari untuk menghelat akad dan resepsi nikah bagi umat Islam di Sulawesi Selatan. Nah, tradisi ini terkonfirmasi dari data rilisan Otoritas Urusan Agama dari Kantor Kementerian Agama Sulawesi Selatan dan olahan data dari Badan Pusat Statistik. Dikatakannya bahwa kalau sudah pulang jamaah haji, biasanya mulai datang juga undangan nikahan, kata Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Sulawesi Selatan, Ali Yafid, kepada Tribun usai hadiri seremoni penempatan santri-santriwati Pondok Pesantren Ar-Rahman DDI Galaraya di Kabupaten Pangkep pada Kamis 4 Juni 2026 siang. Nah, di kalender Hijriah ini berdepatan dengan 15 Zulhijjah 1447 Hijriah hingga 15 Muharram 1448 Hijriah. Nah, di mana tahun baru Islam 1448 Hijriah ini 1 Muharram akan dirayakan pada 16 Juni 2026. Dikatakan juga kutipan jawaban dari Kepala Kanwil ini sangat mengonfirmasi data jumlah peristiwa nikah dari Otoritas Urusan Agama Islam Kemenak Sulsel 2023 hingga 2026 dan olahan data BPS. Di mana data itu sekaligus menyebut bahwa bulan Haji Zulhijjah 1444 Hijriah atau bertepatan dengan Juli 2023 di kalender Masehi tercatat sebagai bulan akad nikah tertinggi. Ada 8.124 peristiwa akad nikah. Dan tahun itu Kemenak Sulsel mencatat total 56.242 akad nikah dari 23 kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Kemudian pada tahun 2025 tercatat ada 55.036 akad nikah, sedangkan pada tahun 2026 periode Januari hingga April baru tercatat 15.007 peristiwa nikah di 313 kantor KUA di 21 kabupaten dan 3 kota di Sulawesi Selatan. Maka dari itu, subheadline berikutnya adalah PPIH Makassar yang minta hajat tutup aurat. Di mana pemandangan menarik terlihat saat kedatangan jamaah haji di debarkasi Makassar usai menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Di mana sejumlah jamaah, khususnya perempuan, tampak mengenakan busana bling-bling dengan warna-warna mencolok saat tiba di tanah air. Busana gemerlap tersebut memang sudah menjadi tradisi bagi sebagian masyarakat Sulawesi Selatan, khususnya dari kalangan Bugis Makassar. Nah, selain warna cerah, jamaah juga terlihat mengenakan pakaian khas daerah saat disambut keluarga dan kerabat. Nah, Ketua PPIH Debarkasi Makassar Iqbal Ismail mengatakan pihaknya tidak melarang jamaah mengenakan busana bling-bling saat kepulangan. Menurutnya, penggunaan pakaian tersebut merupakan bagian dari budaya yang telah lama melekat di masyarakat Bugis Makassar. Meski demikian, Iqbal mengingatkan agar jamaah tetap memperhatikan kaidah syariat Islam saat mengenakan pakaian adat maupun busana tradisional, terutama bagi jamaah perempuan yang baru saja menyelesaikan rangkaian ibadah di Tanah Suci. Ia menegaskan busana yang dikenakan sebaiknya tetap menutup aurat secara sempurna. Menurutnya, imbauan itu telah berulang kali disampaikan kepada jamaah sebelum keberangkatan maupun menjelang kepulangan ke Indonesia. Masih pada halaman utama kita edisi hari ini Tribuners, dan tepat di layar kaca Anda saksikan infografis mengenai tren pernikahan di Sulawesi Selatan 2023 dan 2026. Dan di sisi kanan dari informasi tersebut juga ada rubrik terbaru yang juga sejalan dengan akan dihelatnya gelaran terbesar sedunia, yakni Piala Dunia 2026. Nah, seperti apa kata mereka dan mereka mendukung siapa?
Ada beberapa tokoh yang kami hadirkan yang juga merupakan perwakilan dari lembaga legislatif. Di antaranya ada Husain yang merupakan Ketua DPRD Luwu Utara yang ia katakan saya menjagokan Argentina dan pemain Celeste yang akan menunjukkan performa terbaiknya termasuk Messi. Lalu ada Nasrun Paturusi selaku Ketua DPRD Kabupaten Pinrang. Ia mengandalkan Argentina. Kemudian ada juga Andi Jusman selaku Ketua DPRD Sincai dan ia mengandalkan dari negara Spanyol. Kemudian dua terakhir adalah Andi Tenri Walinonong selaku Ketua DPRD Kabupaten Bone. Ia mengandalkan Lamine Yamal, adalah pemain yang saya sukai. Dia punya talenta besar dan masa depan yang sangat cerah. Dan terakhir dari Ketua DPRD Luwu ada Ahmad Ghazali dan ia menjagokan dari negara Jerman. Di samping itu juga, subheadline berikutnya adalah penjelasan dari Dr. Ali Yafid kepada kantor wilayah Kemenak Sulsel bahwa semua hari baik. Ini menyusul juga tentunya dengan hari pernikahan atau juga undangan nikah yang semakin banyak tersebar setelah kepulangan dari rangkaian ibadah haji tahun ini. Nah, dari dulu memang ada tren masyarakat memilih waktu tertentu untuk menikahkan anaknya. Ada yang menjelang Ramadan, ada juga setelah Ramadan. Musim haji biasanya sudah menjadi bagian 1 bulan yang dipilih masyarakat untuk menggelar pernikahan. Nah, fenomena tersebut diyakini baik oleh sebagian warga Bugis Makassar dan ini lebih daripada tradisi yang berkembang di masyarakat. Dalam ajaran Islam tidak ada ketentuan yang mengharuskan pernikahan dilaksanakan tentunya di hari-hari tertentu. Saya rasa semua hari baik untuk melaksanakan pernikahan selama keluarga bisa mempersiapkan semuanya dengan baik. Di samping itu, Indonesia versus Oman penantian 38 tahun, di mana timnas Indonesia akan bersiap meladeni kekuatan tangguh dari Timur Tengah Oman dalam laga uji coba yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat hari ini 5 Juni 2026. Dan terakhir dari halaman ini adalah DPRD Sulsel, investigasi polemik seleksi Paskibraka. DPRD Sulsel investigasi polemik seleksi pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional yang belakangan menjadi sorotan publik, di mana sebagai langkah awal, DPRD Sulsel meminta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sulsel serahkan seluruh dokumen berkaitan dengan proses seleksi peserta. Nah, Tribuners, dari halaman utama tentunya masih ada beragam informasi lainnya juga yang akan kami sajikan untuk Anda. Maka dari itu kita beralih pada halaman berikutnya di halaman 5. Edisi hari ini ada pada rubrik Tribun Haji. Informasi dari Tribun Haji mengenai jamaah pantau kesehatan 21 hari usai kepulangan dan juga distribusi air Zam-Zam saat ini mencapai 70%. Jemaah haji yang baru kembali dari Tanah Suci diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap berbagai penyakit. Petugas Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar, Dr. Muhammad Haskar Hasan mengingatkan jemaah agar tidak mengabaikan gejala seperti demam, batuk, pilek, sesak nafas, nyeri tenggorokan, mual-mual hingga diare. Di mana gejala tersebut dapat menjadi tanda awal penyakit yang terbawa dari luar negeri. Ia juga menekankan pentingnya kartu kewaspadaan kesehatan jamaah haji. Menurutnya, kartu tersebut berfungsi sebagai instrumen deteksi dini yang membantu tenaga kesehatan mengenali riwayat perjalanan dan potensi penyakit. Maka dari itu, di subheadline berikutnya adalah kaku kuduk bukan pegal biasa. Selain gejala umum, petugas Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Makassar, Dr. Muhammad Haskar Hasan mengimbau jamaah mewaspadai tanda-tanda yang lebih serius seperti kaku kuduk atau leher, serta lesi atau ruam pada kulit. Nah, jika disertai demam tinggi, sakit kepala hebat, muntah, penurunan kesehatan atau ruam kemerahan di kulit, jamaah harus segera mencari pertolongan medis. Ia pun mengimbau jamaah menerapkan perilaku hidup bersih dan juga sehat, seperti memakai masker saat batuk atau flu, kemudian rajin mencuci tangan, menjaga jarak aman ketika sakit, serta segera memeriksakan diri jika muncul keluhan kesehatan. Dan ada infografis juga yang kami tampilkan, tips jaga kesehatan untuk mewaspadai penyakit usai pulang haji dan segera ke fasilitas kesehatan jika, sekali lagi, kaku kuduk atau leher, demam tinggi, sakit kepala hebat, dan muntah terus-menerus. Terakhir dari halaman ini adalah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di Embarkasi Makassar memastikan distribusi air Zam-Zam
untuk jemaah haji asal Sulawesi Selatan dan wilayah layanan debarkasi Makassar terus berjalan. Di mana hingga saat ini progres penyaluran air Zam-Zam telah mencapai sekitar 70% dan Ketua PPIH Debarkasi Makassar Iqbal Ismail mengatakan sebagian besar kabupaten kota telah mengambil jatah air Zam-Zam untuk jemaahnya. Dan menurutnya daerah yang belum mengambil air Zam-Zam telah berkoordinasi dengan PPIH. Adapun pengambilan bersamaan dengan proses penjemputan jamaah haji yang kembali dari Arab Saudi. Iqbal memastikan seluruh stok air Zam-Zam tersedia di Asrama Haji Sudia Makassar dan karena itu proses distribusi dipastikan tidak terkendala. Adapun mekanisme distribusi dilakukan melalui PPIH Kabupaten dan Kota yang mengambil air Zam-Zam di Asrama Haji Sudiang untuk dibawa ke daerah masing-masing. Selanjutnya, air Zam-Zam dibagikan kepada jamaah saat mereka tiba di daerah asal. Terakhir yang akan kita ulas Tribuners ada pada halaman 9 untuk edisi hari ini, edisi Jumat 5 Juni 2026, datangnya dari skala lokal pada rubrik Tribun Makassar. Kita awali dengan Melinda yang ingatkan bahaya penyalahgunaan data anak di era AI. Perlindungan anak di ruang digital menjadi perhatian serius. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Makassar, Melinda Aksa, menyatakan hal tersebut. Nah, di tengah tingginya penggunaan internet oleh anak-anak dan remaja, Melinda menilai keluarga memiliki peran penting dalam membangun kebiasaan berinternet yang aman dan bertanggung jawab. Hal itu ia sampaikan saat membuka kegiatan Gerakan Keluarga Cerdas Berinternet bertema Upgrade Dirimu, Upgrade Keluargamu, Ibu Muda Berdaya di Tengah Banjir Informasi, yang tentunya merupakan bagian dari program kerja Pokja 2 TPPKK pada Kamis 4 Juni kemarin. Menurut Melinda, perkembangan teknologi telah mengubah cara anak-anak tumbuh, belajar, dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Generasi saat ini hidup berdampingan dengan berbagai perangkat digital yang semakin mudah diakses. Nah, meski memberikan banyak manfaat, internet juga menghadirkan tantangan baru yang harus dipahami para orang tua. Melinda mengingatkan agar anak-anak tidak diberikan kebebasan penuh dalam menggunakan media sosial tanpa pendampingan. Berikutnya adalah 10 kandidat berebut 5 kursi pimpinan Basnas. Sebanyak 10 calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Makassar periode 2026-2031 jalani tahapan verifikasi faktual wawancara di ruang Sipakalebi Balai Kota Makassar, Jalan Ahmad Yani pada Kamis kemarin. Calon tersebut bersaing memperebutkan 5 kursi pimpinan Basnas periode 2026-2031. Wawancara untuk menguji kapasitas, integritas, serta pemahaman para kandidat terkait pengelolaan zakat, infak, dan sedekah. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin mengatakan, calon pimpinan Basnas harus memenuhi sejumlah kriteria mendasar, di mana aspek pertama adalah penguasaan pengetahuan dan syariat terkait pengelolaan zakat. Selain itu, calon pemimpin juga harus mampu membangun kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah, dan Basnas merupakan mitra pemerintah dalam mendistribusikan dana umat kepada masyarakat yang berhak menerima. Nah, alumnus Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin ini juga menekankan pentingnya integritas dan sifat amanah dalam mengelola dana zakat, dan ia berharap proses seleksi dapat melahirkan figur yang mampu membawa manfaat lebih luas bagi masyarakat. Peserta yang tidak lolos seleksi bukan berarti tidak memiliki kualitas, di mana seluruh tahapan diserahkan kepada tim seleksi yang telah dibentuk secara resmi. Dan terakhir dari halaman ini adalah pengamen dapat panggung khusus di Losari. Pemerintah menyiapkan panggung khusus bagi pengamen di kawasan Pantai Losari Makassar sebagai upaya menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi pengunjung. Melalui konsep baru tersebut, pengamen tidak lagi berkeliling dari satu pengunjung ke pengunjung lainnya, melainkan tampil di titik yang telah ditentukan. Nah, langkah ini diambil menyusul banyaknya keluhan masyarakat terkait aktivitas pengamen yang dinilai mengganggu kenyamanan wisatawan. Pengunjung yang datang menikmati suasana sore atau malam hari merasa terganggu. Mereka mengaku didatangi pengamen secara bergantian dalam waktu yang berdekatan, dan situasi ini dinilai mengurangi daya tarik kawasan wisata yang menjadi ikon Kota Makassar. Maka dari itu, Camat Ujung Pandang, Nanin Sudiar mengatakan berbagai masukan dari masyarakat menjadi bahan evaluasi pemerintah untuk memperbaiki tata kelola kawasan Losari. Menurutnya, akar persoalan terletak pada pola mengamen secara berpindah-pindah dari satu pengunjung ke pengunjung lainnya. Nah, pola tersebut dinilai berpotensi
menimbulkan rasa tidak nyaman karena interaksi yang terjadi berulang kali. Maka dari itu sebagai langkah penataan, pemerintah kecamatan mendata pengamen yang beraktivitas di kawasan Losari. Pendataan berkoordinasi dengan para ketua RT, ketua RW, serta kelurahan dari Bulo Gading, di mana sekitar 40 pengamen rutin mencari nafkah di kawasan tersebut dan mereka dikumpulkan Dadibina terkait pola mengamen yang lebih tertib dan juga ramah bagi pengunjung. Dan itulah informasi utama pada segmen utama kita juga pada hari ini, Tribuners. Selanjutnya kita akan beralih pada segmen berikutnya pada program ini, yakni Tribun Timur Traffic Update. Untuk melihat bagaimana kelengkapan informasi dari titik-titik ataupun juga wilayah di Kota Makassar yang saat ini akan dilaporkan berdasarkan data dari Diskominfo Kota Makassar. Kita akan saksikan saat ini arus jalan ataupun juga ruas jalan dari titik-titik Kota Makassar saat ini. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Tribuners, di sore hari ini tepat pukul 17:24 waktu Indonesia Tengah dapat Anda saksikan di center layar kaca Anda adalah pengamatan dari CCTV Simpang 5 Bandara. Untuk saat ini dipastikan jalannya ramai namun tetap lancar. Namun tidak ada juga kepadatan berarti yang terjadi. Di atas dari center tersebut, dari arah atau ruas jalan Alauddin, kemudian depan Starbucks juga dapat Anda saksikan sesuai dengan pukul 17:24 waktu Indonesia Tengah, tentu terjadi kepadatan sesuai dengan waktu pulang kerja dari masyarakat Kota Makassar ataupun juga yang menuju ke Kabupaten Goa. Lalu yang saat ini dapat Anda saksikan cukup lengang, ada di kanan dari layar kaca Anda. Alauddin menuju Talasalapang terpantau aman, lancar, tidak ada kepadatan berarti yang terjadi. Lalu tentunya ramai lancar juga terjadi di CCTV menuju arah ke Bawah Karaeng. Di bagian bawah dari layar kaca Anda, kolom kedua, terpantau juga ramai lancar, di mana kondisi ini ideal, di mana tidak ada yang terjadi. Ada beberapa spot ataupun juga titik CCTV yang saat ini memang Anda saksikan sedang tidak ada update-nya karena sedang terjadi freeze. Dan di center Anda dipastikan baru saja di zoom in untuk bisa Anda saksikan bagaimana arus lalu lintas saat ini.
Ada rekan Erlan Saputra yang akan melaporkan langsung kondisi lalu lintas di ruas jalan Nadi Pangeran Petarani. Kita sapa, selamat sore rekan Erlan. Selamat sore rekan Tio. Iya, baik. Dapat disampaikan bagaimana kemudian pantauan visual Anda di lokasi saat ini? Apakah kemudian ada kemacetan ataupun juga kepadatan yang terjadi mungkin? Silakan. Baik rekan Tio, selamat sore Trigners. Jadi sore hari ini saya sedang berada di salah satu jalan strategis yang ada di Kota Makassar ya. Ini Jalan Adi Pangeran Veteran Kota Makassar, Kecamatan Rapocini. Jadi Trigners, saya melaporkan langsung dari Jalan Adi Pangeran Petarani atau kurang lebih 100 meter dari kampus Universitas Negeri Makassar. Nah, untuk pantauan arus lalu lintas pada uh, Jalan Andi Pangeran Veterani atau Jalan Trans. Jadi ini adalah Jalan Trans nasional yang menghubungkan antara dua kabupaten, antara Kabupaten Maros dan juga Kabupaten Goa. Dan di Jalan Andi Pangeran Veterani ini juga merupakan salah satu titik macet pada sore hari maupun pada pagi harinya maupun daripada aksi besar-besaran aksi demo yang kerap dilakukan oleh masyarakat atau mahasiswa. Nah, pada sore hari ini Tribuners, karena mengingat pada sore hari ini sudah menunjukkan pukul 17.35 yang menandakan bahwa masyarakat kebanyakan ini adalah jam kerja. Jadi bisa kita lihat sendiri Tribuners, di belakang saya ini terpantau kendaraan atau arus lalu lintas ini tampak padat Tribuners. Namun memang pada momen atau jam seperti sekarang ini adalah jam kerja untuk masyarakat Kota Makassar. Namun hingga detik ini pukul 17.36 waktu Indonesia bagian tengah, di belakang saya ini arus Baik, rekan Erlan sepertinya terkendala dan juga terputus jaringannya. Iya, baik. Sudah bergabung bersama kami? Halo Tribuners. Iya, baik. Tadi ada sedikit kendala rekan Erlan mungkin untuk melanjutkannya. Apakah kemudian dari laporan Anda atau juga pantauan Anda di lokasi, apakah ada titik-titik tertentu yang dapat menjadi penyebab kepadatan di Jalan Andi Pangeran Petarani? Kalaupun ada, dapat disampaikan di titik-titik mana biasanya terjadi kemacetan ataupun juga kepadatan? Baik, Tribuners. Biasanya itu kalau di titik kemacetan di Jalan Andi Pangeran Petarani, yakni di pertigaan antara Jalan Bulevar atau Jalan Hertasning, pertigaan antara Jalan Hertasning dan juga Andi Pangeran Petarani, karena di sana adalah salah satu jalan yang strategis juga. Kemudian di jalan pertigaan antara Jalan Petarani dan juga Jalan Boulevard yang dimana pada sore hari ataupun paginya itu kadang-kala mengalami kemacetan. Dan juga di ujung Andi Pangeran Petarani atau pertigaan antara Jalan Alauddin Kota Makassar dan juga Jalan Andi Pangeran Petarani, di sana juga kerap mengalami kemacetan baik dalam sore hari maupun dalam pagi harinya. Apalagi kalau menjelang anak-anak sekolah yang sudah jam pulang. Jadi kadangkala di Jalan Andi Pangeran Petarani atau di dekat salah satu sekolah yang dibawa naungan dari Kementerian Agama itu mengalami kemacetan. Mengingat di sana memang salah satu sekolah di sana yang sangat samping Jalan Andi Pangeran Petarani. Jadi kadangkala orang tua dari siswa ataupun wali dari anak-anak sekolah di sana kerap menunggu atau menjemput anak-anaknya. Benar. Baik, berarti terakhir rekan Erlan dapat disampaikan apakah dari pantauan Anda juga terlihat ada petugas yang juga ikut mengatur lalu lintas di lokasi? Nah, tepat di
tempat saya berdiri ini tak ada petugas yang mengatur lalu lintas atau petugas dari dinas perhubungan maupun dari aparat kepolisian atau polisi lalu lintas. Namun biasanya kalau polisi lalu lintas maupun dari dinas perhubungan itu biasanya lokasi penjagaan atau pengatur lalu lintas itu di tempat-tempat yang sangat rawan macet seperti di ujung Petarani ataupun di flyover atau perempatan antara jalan Urip Sumoharjo dan juga Andi Pangeran Petarani. Jadi di sana kadangkala ataupun setiap hari penjagaan dilakukan oleh aparat kepolisian atau polisi lalu lintas maupun dari dinas perhubungan. Terlebih rekan Pio, di tempat saya ini adalah salah satu titik yang kerap ditempati para masyarakat ataupun mahasiswa ketika turun ke jalan untuk melakukan unjuk rasa ya. Tribuners. Baik, untuk itu terima kasih atas laporannya di sore hari ini rekan Erlan. Kami menunggu update terbarunya bagaimana kondisi arus lalu lintas di lokasi Anda melaporkan nantinya ataupun juga berita lainnya datangnya dari skala lokal dan Kota Makassar. Selamat kembali bertugas dan juga beraktivitas rekan Erlan. Dan Tribuners, itulah tadi informasi yang dapat kami sampaikan mulai dari mereview atau juga highlight koran Tribun Timur setiap harinya dan kemudian dilanjutkan dengan segmen mengenai arus lalu lintas di beberapa titik Kota Makassar. Saya Fiorena Jeretno mewakili tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Menjelang Idul Adha, keluarga Ibu Daeng Kanang di Desa Parigi, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, menerima sambungan listrik mandiri dari PLN Unit Induk Pembangunan Sulawesi melalui program Light Up the Dream. Bantuan 900 VA ini dapat ia gunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik dasar keluarga dalam aktivitas sehari-hari. Bantuan ini tentunya mengakhiri ketergantungannya pada listrik tetangga yang selama ini ia tumpangi. Dalam menyambut Hari Lahir Pancasila, PLN UIP Sulawesi turut meriahkan launching PLN Wellness League Energi Bergerak 2026 yang digelar serentak di seluruh unit PLN. Kegiatan diikuti pegawai melalui fun walk, senam, dan olahraga bersama sebagai langkah preventif dalam mendorong budaya hidup sehat serta mendukung kesiapan sumber daya manusia yang lebih bugar, produktif, dan berkelanjutan. Jelang Idul Adha, General Manager PLN UIP Sulawesi memastikan kelancaran pembangunan SUTT 150 kV PLTU Palu 3 Tambu melalui peninjauan langsung di lokasi proyek. PLN terus memperkuat konektivitas energi sebagai bagian dari komitmen menghadirkan sistem kelistrikan yang berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi operasional, serta menghadirkan listrik yang lebih andal bagi masyarakat. PLN UIP Sulawesi melaksanakan gerakan biopori dan komposter di lingkungan kantor pada 22 Mei 2026 di Makassar. Kegiatan ini diikuti pegawai dan manajemen sebagai upaya pengelolaan sampah organik serta peningkatan resapan air. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari kontribusi PLN terhadap lingkungan yang selaras dengan semangat Hari Lahir Pancasila melalui penerapan praktik kerja berkelanjutan di lingkungan kerja.